Malam penuh berkat jam 10 malam bersama saya Pendeta Yandi. Semoga ini menjadi sukacita, supaya kita tetap ada dalam sukacita, biar kita berteduh diri di hadapan Tuhan. Saya masih menyapa kita sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak semua yang luar biasa. Kita sebelum istirahat malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi saya masih menyapa kita dulu. Hormat, selamat malam, apa kabar? Valen, shalom, hormat. Terima kasih banyak yang ada di grup Pemuda Gemit Immanuel Esau. Selamat malam. Gio, hormat. Gio itu ada di Kupang, Gio itu ada di Esau. Jemaat Immanuel Epura, Jemaat Immanuel Esau. Mantap. Satu hati dan bersaudara di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, luar biasa. Pak Pendeta Karel Defrete, shalom, selamat malam, hormat. Terima kasih sudah menjadi bagian di malam penuh berkat ini. Sukacita sekali kami ada di sini dengan kue cucur yang luar biasa. Apa kabar semuanya? Apapun keadaan kita, saudara, pastikan kita dalam sukacita terus. Tidak ada masalah yang lebih besar dari kasih Tuhan atas kita sekalian. Amin. Vesa, apa kabar? Selamat malam. Christina Elizabeth Neldius, selamat malam. Shalom, salam Kanopan. Ibu Pendeta Sintawaang, salam dari Esau untuk bau mata. Semoga tetap dalam sukacita di malam hari ini. Terima kasih banyak. Shalom, hormat. Terima kasih saudara sudah menjadi bagian di malam penuh berkat ini. Jangan lupa ajak suami, istri, anak-anak, pacar, orang ketiga, orang keempat, dan orang-orang lain, biar menjadi bagian di malam penuh berkat ini. Hormat, selamat malam buat kita semua. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Harusnya ini di Papua sudah jam istirahat, jam tidur karena sudah jam 11. Tapi terima kasih teman-teman di Papua bisa tetap mengambil bagian di sini. Puji nama Tuhan, terima kasih banyak. Yang dari Medan, shalom semuanya. Jakarta, yang ada dimanapun saudara berada, terima kasih banyak. Puji nama Tuhan. Pak Pendeta Elia Anugerah Tama Foek dari Samau, selamat malam. Ada sukacita Pak Pendeta, terima kasih banyak sudah bergabung untuk malam yang luar biasa ini. Teman-teman pendeta cukup banyak ada di malam penuh berkat ini. Terima kasih banyak. Hormat dan salut buat teman-teman semua. Mari kita baku dukung dalam doa untuk kesuksesan, untuk kesehatan, untuk sukacita, dan untuk pelayanan-pelayanan kita. Karena kita percaya doa memberi kekuatan, doa mengubah segala sesuatu. Terima kasih banyak. Gordon Bawak, shalom, selamat malam. Tuhan memberkati. Saudara sudah bergabung di malam penuh berkat ini. Terima kasih banyak. Hormat. Segera setelah lagu ini selesai, kita masuk dalam doa perenungan firman Tuhan. Dan khusus malam ini kami akan berdoa. Teman-teman tim mempersiapkan mereka yang minta untuk didoakan, dan biar nama-nama disebutkan. Mereka, teman-teman tim menuliskan itu semua. Semoga saudara-saudara pun menjadi bagian buat kami, karena hanya itu yang bisa kami lakukan bagi saudara-saudara sekalian. Salam hormat dari teman-teman tim di sini, teman-teman Pemuda Gemit Immanuel Esau, teman-teman yang ada di grup Facebook Pemuda Gemit Immanuel Esau, selamat malam. Semua teman yang ada di teman Pendeta yang dimenolong, selamat malam semuanya. Semoga saudara dalam sukacita, apapun keadaan kita percaya Tuhan tetap baik. Tuhan luar biasa buat kita semua. Hormat. Kita percaya bahwa kita menembus sampai kemana-mana. Christine Maroko, selamat malam. Foni Dolwala, aduh, shalom pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di malam penuh berkat. Terpujilah nama Tuhan. Hormat diberi. Terima kasih banyak. Selamat malam buat kita semua. Apa kabar saudara-saudara? Semoga tetap dalam sukacita malam ini. Salam untuk Om Pendeta Dautari, shalom. Ada salam dari Ibu Niflen di sini. Mam Pendeta Loni Rajaga, shalom dari Sabu. Terima kasih menjadi bagian setia. Natalia, apa kabar? Wembi Poli, shalom. Tina, apa kabar? Angela Kai dari Timor Leste, selamat malam. Ibu Venita Klalpandi, Jalan Bajawa, terima kasih banyak, shalom. Sudah bergabung. Hormat.
Adriana Kotepa, selamat malam Ina, Tuhan Yesus memberkati. Hormat, Christine Merongko, terima kasih banyak. Esa, shalom. Selito Hai dari Jakarta, shalom, sabar, terima kasih banyak. Ervina Latusia, shalom, shalom, selamat malam. JKT, apa kabar? Jenny Chandra, shalom. Ketsia Nelly Kam, selamat malam. Hormat, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berteduh diri di hadapan Tuhan. Kita siap hati kita untuk kita beribadah. Teman-teman yang ada di grup Facebook Teman Pemuda Gemit Immanuel Esau, selamat malam buat saudara-saudara semua. Yang ada di grup Teman Pendeta Yandi Menobe, selamat malam. Siapapun kita, dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan kita menembus ruang dan waktu. Segala yang terbatas dalam hidup kita, Tuhan tetap akan melalui bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak. Mari kita berteduh diri, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa pada malam hari ini. Kita mengambil saat teduh untuk itu, teman-teman yang ada di sini semuanya. Juga kita semua yang ada di mana-mana, di rumah-rumah, dimanapun kita berada, seluruh jemaat Facebook. Kalau ada hal yang perlu kita syukuri, mari kita nyatakan syukur itu dengan sukacita di hati. Kalau ada hal yang ternyata mesti kita mohon ampun daripada Tuhan, biarlah kita nyatakan itu dengan penuh kerendahan hati. Nyatakanlah isi hatimu pada Tuhan malam hari ini. Pastikan bahwa hidup kita sungguh-sungguh siap untuk menerima berkat firman malam hari ini, karena kita semua sungguh percaya. Tidak ada benih firman Tuhan yang pergi dengan sia-sia. Kita siap hati kita. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji. Baik untuk hidup yang hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kekasih jiwa kami, terima kasih banyak. Di malam penuh berkat ini bersama dengan seluruh jemaat Facebook yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Bersama-sama dengan seluruh pemuda Gemit Immanuel Esau yang ada di grup Pemuda Gemit Immanuel Esau, dan semua kami dimanapun berada, kami rindu. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami biarlah dilaut oleh firman Tuhan. Kami mohon kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya waktu di mana kami akan belajar firman Tuhan, sungguh itu menjadi waktu terbaik buat kami. Hanya kekuatan Roh Kudus-Mu yang mampu menolong kami, bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara semua yang ada di sini, shalom. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam buat kita semua. Ada sukacita. Amin. Terima kasih banyak. Di malam penuh berkat, di sukacita hari ini, saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Saya pilih satu ayat saja. Dari Injil Matius pasal 7 ayat 21. Injil Matius pasal 7 ayat 21. Saya akan bacakan bagian ini buat kita. Injil Matius pasal 7 ayat 21, firman Tuhan berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya ulangi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat Facebook semuanya shalom. Yang ada di grup Pemuda Gemit Immanuel Esau, shalom, selamat malam. Saudara-saudara, pembacaan ini menjadi pembacaan yang sangat penting bagi saya dan saudara malam hari ini. Juga dalam kita menggumuli iman kita.
Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Ini mesti hati-hati kita paham. Kenapa saudara-saudara? Kalau saudara melakukan kehendak Allah itu saudara lakukan sampai berapa persen? Coba saudara renungkan, saudara bisa melakukan kehendak Allah sampai 100%. Yang di sini bisa? Bisa? Lalu bagaimana saudara bisa masuk ke kerajaan surga kalau saudara tidak bisa melakukan 100%? Ini kan serius bagi kita. Berhati-hatilah memahami teks ini. Kenapa saudara-saudara? Saya hampir pastikan bahwa sulit sekali dan pasti tidak ada satu orang pun di dunia yang mampu melakukan 10 hukum misalnya. Atau seluruh kehendak Tuhan itu dengan baik 100%. Tidak mungkin. Saya ingin membawa kita merenungkan kembali kenapa ayat ini ada. Kalau kita baca di ayat 21 tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya. Mulai dari ayat yang ke-15. Apa yang diceritakan di sana? Ini berisi tentang pengajaran sesat. Kira-kira 2 atau 3 hari lalu saya berkhotbah di sini di malam penuh berkat. Itu berkaitan dengan nabi palsu. Kalau saya ingin membawa kita untuk merenungkan kembali. Bahwa ketika malam itu saya berkhotbah, saya sampaikan dulu jabatan nabi itu resmi dalam gereja. Karena jabatan nabi itu resmi di dalam gereja, maka banyak orang suka untuk menjadi nabi itu. Di situ. Tetapi yang disebut palsu itu saudara-saudara adalah mereka yang mengajar hanya untuk memperoleh sesuatu. Dapat uang, dapat makanan, dapat baju, online show, dapat semua, dapat kue cucur. Nabi palsu mengajar untuk kepentingan itu. Mereka mengajar untuk mendapat prestise dan gengsi untuk nama dan gengsi mereka. Supaya kalau orang dengar memang itu berpendeta. Kira-kira begitu. Nabi-nabi palsu itu mereka menyatakan ide-ide pribadinya. Mereka berbicara tentang Tuhan tapi bukan Tuhan yang sesungguhnya mereka maksudkan. Mereka tidak membawa orang datang kepada Tuhan. Mereka membawa orang datang pada diri mereka. Mereka membawa orang bukan saja untuk kepentingan diri mereka, tetapi untuk sesuatu yang meneguhkan keinginan-keinginan mereka. Saudara-saudara, hal ini serius. Berdasarkan pengalaman-pengalaman itulah sekarang di ayat yang ke-21. Itu yang ayat 15 sampai 20 tuh. Di ayat 21 kalimat ini menjadi serius. Ketika Tuhan bilang begini. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Macam kayak kamu itu yang palsu itu. Yang akan masuk ke kerajaan surga. Bukan seperti kamu. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Saudara, waktu omong ini saya ingat sekali. Teman-teman pekabaran Injil suka bilang begini. Dosa itu melanggar kehendak Allah, betul? Betul? Sekarang saya mau tanya, satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak kok sedikit? Sedikit kok banyak? Banyak. Bisa hitung kok tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Tapi kemudian teman-teman pekabaran Injil bilang begini, coba kita andaikan. Kalau melanggar kehendak Allah itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Satu hari kita bikin dosa 3 saja. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari? 90. Sudah banyak kok masih sedikit. Kalau 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan. 1080. Sedikit. Terus sekarang kali yang kita umur sekarang. Kakak umur berapa sekarang sayang? Nah, kali 1000. 23.000 dosa mau masuk surga. Mau masuk surga. Wih, bahaya itu. Kita sudah berusaha berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. 30.000. Itu kalau
1 hari 3 dosa. Tapi kalau 1 hari tidak bisa dihitung. Kan tadi saudara bilang tidak bisa hitung. Bayangkan kita mau masuk surga ke mana. Karena itu penjelasan ini tidak bertentangan dengan ajaran tentang keselamatan. Ajaran tentang keselamatan itu ringan saja. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu pemberian. Tidak boleh ada orang menyombongkan. Saya pukul sepundara terlalu kuat. Tidak boleh ada orang sombong. Pak Pendeta, kalau begitu kita berbuat baik seperti apa? Surga itu pemberian cuma-cuma. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Surga pemberian cuma-cuma. Di dalam Tuhan. Perbuatan baik yang kita lakukan itu ungkapan syukur saja. Saya pakai contoh. Saya dengan ketua pemuda. Anggap saja saya dengan ketua pemuda, kami dua tidak baku kenal. Satu saat saya dapat dia nomor HP, saya telepon, Kak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di depan kantor Bupati Kupang. Kira-kira dia mau atau tidak? Mau atau tidak? Oh tidak mau. Kami dua tidak kenal, dia ada ayam satu di dia rumah. Saya pergi dia rumah, kira-kira dia kasih itu ayam atau tidak? Tidak. Terus saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia oto baru 1, kira-kira dia mau atau tidak? Dia mau atau tidak? Kamu juta? Saya yakin kamu juga mau ini. Terus beta kasih dia oto baru 1, Toyota Alphard. Harga kira-kira 1,2 M. Kira-kira waktu dia sudah dapat dan cuma-cuma ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Ada kok tidak? Saya pergi dia ke rumah ada ayam 1 dia kasih kok tidak? Saya panggil jam 12 malam dia datang kok tidak? Kenapa dia datang? Sudah dapat dan cuma-cuma. Jadi ketika kita memahami keselamatan sebagai sesuatu yang telah kita dapat dengan cuma-cuma dari Tuhan, seluruh perbuatan baik kita hanyalah ungkapan syukur. Lalu bagaimana sekarang hubungan dengan ayat ini? Mereka yang masuk surga ada yang melakukan kehendak Allah. Ini kehendak Allah yang mana? Saya mau tanya, banyak orang merasa melakukan kehendak Allah itu adalah melayani dengan rajin sekali. Apa itu yang dimaksud dengan kehendak Allah? Melayani dengan rajin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur. Dia melayani terus. Apa itu yang dimaksud kehendak Allah? Apakah yang dimaksudkan dengan kehendak Allah itu adalah kita telah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk Tuhan? Apa itu yang dimaksud kehendak Allah? Berhati-hatilah di sini saudara. Makanya sejak awal tadi saya bilang hati-hati mendengar firman ini. Bagian teks ini. Karena banyak orang mungkin telah keliru di sini. Bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Mereka yang akan masuk ke dalam sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Tadi saya sudah jelaskan. Yang dimaksud dengan bukan orang yang berseru-seru itu ditujukan kepada mereka yang nabi palsu itu. Yang berseru-seru untuk kepentingan diri. Yang pakai Tuhan, bukan Tuhan pakai dia. Banyak yang pakai Tuhan. Bukan Tuhan pakai dia. Saya ingat saya pernah bilang dalam khotbah di sini. Satu saat saya tegur satu orang. Kami berkumpul bersama-sama. Doa di satu orang kaya rumah. Dia yang doa. Kami 3 duduk sama-sama. Ini dia doa bilang begini. Tuhan tahu bahwa tanggal 26 hambamu akan berangkat ke Jakarta. Tapi sampai hari ini tiket belum ada. Hamba percaya. Tepat waktu Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang punya hati bagi Tuhan. Untuk menyiapkan. Pas habis saya bilang begini. Kenapa tidak omong langsung? Pakai naik, labor turun. Itu bukan Tuhan pakai dia. Dia pakai Tuhan. Itu dia pakai Tuhan. Itu nabi palsu. Makanya bukan orang yang begini ini. Saya punya kisah satu yang saya kira saudara-saudara pernah dengar. Ada satu orang pendeta dia piko. Ada dalam satu acara duduk dekat nenek tua satu. Ini nenek duduk-duduk nenek bilang di pendeta, Bapak,
Tanggal 14 Bapak bisa pimpin di rumah kok. Pimpin ibadah. Bapak bilang, aduh. Pak saya ada sibuk itu, saya ada pelayanan. Nanti penatua saya yang pimpin mama penatua yang pimpin Iya Bapak. Tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Oke. Dompi bagi makan duduk sama-sama. Terus basa-basi Pak Pendeta tanya, Mama kok mau acara apa? Kok ibadah? Mam tuh bilang tidak, saya pun anak yang pertama tuh baru saja dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia ada mau titip berkat sedikit. Bab tua bilang begini, tanggal berapa dulu? Tanggal berapa dulu? Nenek bilang tanggal 14. Oh, saya kira tanggal 4. Kalau tanggal 4 saya sibuk, tapi kalau 14 saya bisa nanti saya. Ini dia pakai Tuhan, bukan Tuhan pakai dia. Sehingga ayat ini sangat berkaitan dengan itu. Bukan orang yang berseru Tuhan itu, tapi dalam kemunafikan itu. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Kehendak seperti apa? Saya mau kasih tahu saudara, kehendak seperti apa? Jemaat-jemaat Facebook, baik yang di grup pendeta, teman pendeta yang di Menobe maupun yang di grup pemuda Immanuel Esau. Kehendak Allah yang dimaksudkan ini supaya berkaitan dengan surga. Mari kita buka Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Saya baca untuk kita. Saudara dengar ini kalimat baik-baik. Kan tadi omong yang melakukan kehendak Bapa di Matius 7 ayat 21. Lihat sekarang di Yohanes pasal 6 ayat 39-40. Saya baca untuk kita. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah yang dimaksud kehendak Bapa. Setelah saudara lihat dan baca Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai 40, kehendak Bapa itu adalah melihat dan seterusnya. Kita kembali ke Matius 7 ayat 21 tadi. Bukannya orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang penuh kemunafikan itu. Yang sedikit-sedikit bilang, aduh Tuhan. Darah Yesus berkuasa. Yesus tolong, bukan itu. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak yang seperti apa? Yang di Matius, Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Amin kok. Kamu tidak amin juga, ini amin. Saudara lihat sekarang. Kalau kita lebih telaah lagi ini Matius, Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai 40. Saudara akan menemukan begini saudara. Ini sementara ada di dalam sebuah konteks yang menarik sekali, yaitu bicara tentang roti hidup. Waktu omong di Yohanes pasal 6 ayat 39-40, itu di dalam konteks Yesus bilang, akulah roti hidup. Roti hidup itu apa? Saudara baca nanti di situ tapi saya mau kasih tahu lebih di sini. Roti hidup itu adalah, Yesus ingin sampaikan, itu bahan makanan. Roti itu bahan makanan untuk mempertahankan hidup. Makanan pokok orang di sana roti. Itu tidak bisa di saya. Saya orang timur ini mesti jago. Karena saya makan roti biar 2 bakul. Tetap kerasa ada kosong di mana begitu. Ke mana kok begitu. Ini untuk mempertahankan hidup roti. Tetapi Yesus menyatakan sesuatu yang lebih, bukan sekedar persoalan jasmani di situ. Yesus menyampaikan,
Hidup yang dimaksud, akulah roti hidup. Hidup yang dimaksud adalah sebuah hubungan yang baru dengan Tuhan. Hubungan yang baru dengan Tuhan. Pak, kalau ada hubungan baru kan ada hubungan lama kan? Hubungan yang lama seperti apa? Hubungan lama karena dosa. Dosa ini sekarang telah memisahkan manusia dengan Tuhan. Maka ketika Yesus bilang, akulah roti hidup. Supaya mempertahankan hidupmu bukan saja ketika kamu ada sebagai manusia di dunia. Tapi waktu mati. Kan banyak orang sekarang kalau kita tanya. Kenapa kalau mau mati? Tahu lain Bapak. Ini pi surga kopi neraka. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Boleh omong, kuat. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Yakin saja atau terlalu yakin? Kalau saudara terlalu yakin, siapa mau pergi sekarang? Yang mau pergi boleh angkat tangan. Ini ada dong mau tinggal di tempat tidak baik gini. Saudara, sekarang hidup yang dimaksudkan itu adalah hubungan yang baru dengan Tuhan. Saudara, mari kita lihat lebih. Dalam hubungan yang baru dengan Tuhan itu ada penyelamatan di situ. Dan saudara menemukan di dalam hubungan baru itu ada kasih di situ. Ada ketaatan di situ. Ada kepercayaan di situ. Akulah roti hidup. Kasihku besar di situ. Ketaatan. Sekaligus kepercayaan. Dan hubungan yang baru ini hanya bisa kita temukan di dalam siapa? Di dalam siapa? Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Kita menemukan sebuah hubungan yang baru. Supaya kalau kita kembali ke Matius pasal 7 ayat 21. Dia kasih tahu. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga. Tapi dia yang punya hubungan yang baru dengan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dalam kasih, ketaatan, dan kepercayaan. Supaya sepakatlah kita dengan ayat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin kok. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tapi beroleh hidup. Jadi bukan kehendak Bapa. Tadi saya bilang, kalau kehendak yang dimaksudkan saudara melakukan hukum-hukum Tuhan. Siapa yang sempurna bisa melakukannya? Coba angkat tangan. Yang 10 hukum saja. Coba yang 10 hukum. Misalnya jangan berzina. Wih, jangan berzina ini bukan yang kena tangkap berselingkuh. Alkitab bilang bahkan baru lihat dan menginginkan sudah. Ini otak nih di sini, maka kalau kita tidak jaga ini kan dia liar toh. Jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu, apapun. Wih, nah kita ini lihat orang pemangkas kita kepingin. Lihat orang pun kue cucur kita kepingin. Betul kok tidak? Berdosa kok tidak? Satu orang saya tanya dia, pernah maki? Dia bilang tidak pernah dan tidak akan pernah. Saya bilang mantap. Tapi pertanyaan kedua, tapi saudara tahu itu kata makian? Tahu. Tersimpan di sini. Iya. Berarti kotor juga lupa otak. Karena barang kotor tersimpan di sini nah bersih. Jadi kita mau jaga diri karena tidak ada yang bisa melakukan dengan baik. Karena itu pembacaan ini tadi. Bukan orang yang berseru-seru dalam kemunafikan. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang seperti apa? Yohanes pasal 6 ayat 39-40. Sekarang penjelasannya begini. Dia kasih tahapan. Paling tidak ada 3 tahap di situ. Melihat Yesus. Kan tadi hubungan baru itu hanya bisa terjadi di dalam Yesus kan. Maka dia yang melihat Yesus. Itu tahap paling pertama. Melihat Yesus. Pak Pendeta saya belum pernah lihat Yesus. Pak Pendeta juga belum pernah lihat toh. Iya saya juga belum pernah lihat. Lalu apa yang dimaksud dengan melihat Yesus?
Jawabannya ringan. Kasih. Allah itu kasih. Dan siapa melakukan kasih, dia berhadap-hadapan dengan Tuhan. Kasih. Dalam kasih yang besar itu, Yesus mati bagi saya. Bagi saudara semua. Sebagai pendeta ini saya kubur orang mati sudah banyak. Dombor mati telepon. Bukan yang mati yang telepon dia pun saudara. Kalau yang mati yang telepon itu saya juga takut ambil itu. Pasti dia pembunyi akan bilang ding 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 ding. Ding 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 ding. Don telepon, Bapak, Mama Sumati, Kakak Sumati, Papa Sumati, segala macam. Kita pidong menangis. Orang menangis dong menangis. Dong kasih mandi yang tukang yang mati ini. Yang menangis itu iko mandi. Kasih pakai pakaian hitam putih, yang menangis itu pakai pakaian hitam putih. Kas masuk di peti, dia juga masuk di peti. Waktu bawa pi kuburan dia juga ikut, tapi pas mau kas turun begini dia langsung. Saya tidak bisa ikut. Tuhan Yesus mati ganti kita. Itu kasih yang besar. Tidak ada kasih lebih besar dari kasih seorang sahabat yang menyerahkan dirinya bagi sahabat-sahabat. Amin. Amin. Kasih itulah yang membuat saya mengenali Yesus itu. Itu langkah pertama, mengenal dia. Langkah kedua, datang kepadanya. Datang kepadanya. Saya mau pakai contoh. Saya pakai contoh Saudara sakit. Saudara sakit kok. Sakit atau tidak? Kan ini contoh. Saudara sakit. Terus saudara dengar. Ada seorang dokter. Ada seorang dokter. Yang hebat sekali. Saudara pergi ke itu dokter. Saya tanya begini. Oh, ada dokter hebat. Dokter siapa? Dokter Jeffrey. Nah, waktu saudara sakit, saudara kenal, saudara dengar itu dokter Jeffrey. Saudara sembuh? Dengar Pak Jeffrey pun nama langsung sembuh? Oh tidak, saya kira dengar langsung bilang sembuh. Oh. Sekarang berarti saudara mesti pergi kepadanya. Betul? Waktu pergi sampai kepadanya, saudara sembuh? Belum juga kan? Bukan tidak beliau bilang, Bapak beta selama ini baru dengar Bapak pun nama. Sekarang bet sudah datang. Sembuh? Terus dokter Jeffrey periksa. Dokter Jeffrey kasih obat. Obat nyamuk. Waktu dia kasih obat. Waktu dia kasih obat. Saudara sembuh? Waktu dia kasih obat, saudara sembuh? Tahu sudah. Dengar dia pun nama sudah. Pi sudah. Kasih obat. Sudah. Belum sembuh-sembuh juga. Lalu kapan saudara sembuh? Minum dia. Kasih kan? Amin toh. Ini langkahnya. Supaya saudara beroleh kerajaan itu. Kerajaan surga itu. Kalau kita pakai analogi tadi. Melihat dia dalam kasih. Mendengar tentang dia. Melihat tentang dia. Datang kepadanya. Yang ketiga, percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Saudara diselamatkan. Ini yang menurut Matius pasal 7:21. Kehendak Bapa. Saya baca ulang. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak, percaya kepadanya, akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu yang dimaksudkan. Inilah kehendak Bapa. Kita semua ini orang berdosa. Di sini ada yang bilang begini. Bagaimana karya penyelamatan bagi orang yang semasa hidupnya berbuat jahat? Saudara-saudara, Tuhan punya penyelamatan itu terjadi dari Tuhan. Itu hak prerogatif.
Ada orang jahat yang di samping Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kasih Tuhan itu menembus batas. Tapi itu bukan berarti, kalau saudara belajar dari Roma, Paulus bilang begini. Lalu apakah karena kasih karunia penyelamatan yang tanpa syarat apa-apa itu yang Tuhan buat, itu menjadi kesempatan untuk kita berbuat jahat? Jawabannya tidak. Tetapi supaya kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, kan kita terima. Saudara, orang buat baik saja di kita, ini kan kita perasaan toh. Saya pakai contoh. Saudara ini waktu mau pikupang, kau naik pick up satu, terus ada yang bayar oto. Saya kan saudara perasaan dan dia toh. Soalnya enak ya, besok lah ya. Kan saudara pikir begitu. Apalagi ini Tuhan mati bagi kita. Kita semua ini orang berdosa, saudara. Saya rasa saya ini orang terlalu berdosa, saudara. Saudara jangan pikir bahwa orang yang jahat itu adalah mereka yang kita lihat jahat. Jangan pikir bahwa orang jahat itu yang kita lihat jahat. Tapi kita yang tidak jahat ini juga parah, Bapak. Saya selalu bilang begini, apa beda orang penjara dengan orang di luar penjara? Dia pun beda hanya satu. Dong su kena tangkap. Kita balom karena tangkap. Teh yang ada tahan diri dong inju. Betul? Betul? Anda mengatakannya. Jadi saudara jangan lihat bahwa yang semasa hidupnya jahat itu yang pencuri itu jahat, yang berzina itu jahat, yang duduk kok malam-malaman. Yang dia sembunyi-sembunyi kok dia nonton sendiri itu ada apa? Kira itu baik. Kita ini terlalu dekat dengan dosa, Tuhan kasih Tuhan itu terlalu besar buat kita. Amin kok. Nah dalam perjumpaan dengan dia itulah surga itu menjadi bagian kita. Ketika manusia semua sudah berdosa, tidak ada satu dari kita bisa paksa Tuhan untuk datang selamatkan kita. Tidak bisa. Itu semata-mata inisiatif dari Tuhan untuk datang pada kita. Supaya ketika Tuhan, saya kadang-kadang lihat orang yang suka putar film neraka. Dong putar habis jemaat bilang, Bapak neraka Tuhan. Saya tidak pusing dengan neraka. Tapi minimal pendeta mesti tahu. Saya bilang, saya tidak tahu itu tidak apa-apa. Kok kenapa? Saya kalau masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Tapi saya masuk surga karena Yesus itu mati ganti saya. Mati ganti saya. Jelas toh? Bukan karena kita ketakutan. Ada banyak orang tidak mencuri. Bukan karena dia tahu bahwa pencuri itu tidak baik. Tapi dia takut barang kena pencuri. Pencuri tangan yang pakai pencuri kena potong. Ada hukum kita pun mata tidak boleh untuk meloi ibu-ibu. Siapa punya berani meloi dia kena cungkil. Akhirnya saya pakai kacamata Ray-Ban. Kok ini nona-nona ibu-ibu bagian banyak. Jadi kadang-kadang yang tidak melakukan itu jangan berpikir dong pemikiran dong perasaan ada baik. Parah. Jadi jangan pikir kita yang tidak melakukan yang kelihatan itu. Saya pun sahabat pernah bilang begini. Siapakah saudara ketika tidak ada satu orang pun melihat saudara? Siapakah saudara? Coba renungkan. Saya sambil lihat di sini. Siapakah kita ketika tidak ada satu mata pun melihat kita? Kadang-kadang kita bacakan kan, nanti orang-orang bilang apa itu. Tapi ketika kita sendiri, memang kita baik-baik. Saya mau tanya yang ada di sini, yang begini banyak orang, saya mau tanya. Siapa yang jaga di pemikiran dengan baik mulai tadi pagi bangun tidur sampai yang detik? Boleh angkat tangan. Saudara pernah angkat tangan, saya berhenti memangin malam sesudah pulang. Jadi kita belum tentu lebih baik, saudara.
Ada amin kok. Semua jemaat Facebook yang ada di teman pendeta Yandi, yang ada di grup pemuda Gemit Immanuel Esa. Kita ini hidup kalau berdosa, kita berkubang di dalam dosa. Tapi Tuhan mau datang. Itu yang luar biasa. Itulah kehendak Bapa. Supaya kita semua dibangkitkan. Kehendak Bapa itu adalah kita semua dibangkitkan. Mari percaya, datang kepadanya. Yang penting. Lebih-lebih kamu yang anak muda dong ini. Anak muda. Di sini tidak ada anak muda. Ini nenek-nenek semua kan? Anak muda. Datang kepada Tuhan. Jangan hanya karena cinta kamu melupakan Tuhan. Saudara, yang paling indah itu adalah kalau Tuhan tetap bersama-sama dengan kita di dalam kita dua hubungan. Kita sama-sama percaya Tuhan toh. Saya baru omong beberapa hari yang lalu. Sepadan dalam Alkitab itu punya 3 pengertian. Sepadan dalam Alkitab itu punya 3 pengertian. 1, sepadan itu berarti dua-dua sama-sama percaya Tuhan. Dua-dua percaya Tuhan. Jangan yang nona percaya Tuhan yang laki-laki suanggi. Itu tidak sepadan itu. Jadi carilah yang dua-dua percaya pada Tuhan. Amin kok. Jangan berharap pada dia pun kecantikan, dia pun kegantengan. Karena cantik dan ganteng itu akan selesai. Kamu ini cantik-cantik, ganteng-ganteng. Lihat dari jauh. Dan dekat juga. Tapi ganteng dan cantik itu akan selesai. Tidak percaya. 40 tahun ke depan, saudara bayangkan saudara pemuka. Kita takut. Jangan 40 tahun ke depan. Pak Pendeta ini pun zaman dulu itu kan belum ada kamera digital. Kayak kakak dong pun belum ada. Kita masih pakai tustel. Singkatan dari tusuk telinga. Tustel. Itu kita pakai film. Ada 12, ada 24, ada 36. Itu paling-paling ekstra 2. Jadi waktu mau foto itu kami cari gaya terbaik. Gaya terbaik di zaman kami itu rata-rata gaya pemain sepak bola. Harus duduk dengan kera baju diangkat sedikit begini. Buka sedikit kan. Rambut dikasih begini. Dagu dikasih luka sedikit. Kadang-kadang taruh burung nuri di sini. Foto kasih tinggal. Sekarang coba ambil kau lihat. Hampir-hampir kita mau menyangkal. Hampir-hampir. Kita kira itu gaya terbaik. Kita kira itu gaya terbaik. Anak dong datang bilang, mana bapak? Bapak yang mana? Bapak yang mana? Terus kita kasih tahu, bapak yang ini. Dia bilang, ini bapak. Aduh. Jadi saudara, ingat sepadan itu berarti apa? Yang muda-muda sepadan itu apa? Sama-sama yang percaya Tuhan. Sudah dengar? Jangan hanya karena cinta kamu melupakan dan menggadaikan Tuhan Yesus. Berhenti. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Ya, itu pertama. Kedua, sepadan dalam Alkitab itu berarti satu laki-laki, satu perempuan. Itu sepadan. Amin kok? Karena sekarang ini bisa dua-dua laki-laki. Itu tidak sepadan itu. Zaman sekarang ini dua-dua laki-laki itu bikin apa? Bekorek-bekorek saja. Tidak bisa. Yang ketiga, sepadan berarti yang kuat menanggung yang lemah. Jadi adik-adik semua percaya Tuhan. Jangan gadaikan Tuhan. Jangan gadaikan itu iman hanya karena cinta.
Cinta itu apa? Angkat tangan yang baru putus. Ada yang baru putus? Ada? Yang minggu lalu putus ada? Yang bulan lalu putus ada? Oh, kamu tidak pernah pacaran. Coba tanya yang baru putus. Belum mati kan? Belum. Ada om satu nanti mau, tidak usah. Jadi jangan gade kita pun cinta akan Tuhan ini dengan cinta yang sesaat itu. Mau apa? Saudara nanti menikah, saya sudah berubah antara dia panggilan hari-hari. Yang sekarang ini kau bagaya sedikit bilang, Papa, Sumaam, Sumiim. Ini sekarang. Bosong kira nikah habis hanya Maam, Miim, Papa, Pipi. Bosong kira hanya ini. Tidak, itu akan berganti. Jadi jangan gadaikan iman hanya karena itu. Sudah dengar kok? Yang muda dong dengar. Kamu masih muda. Muda air. Ini bukan air biasa, air tergenang. Saudara harus taruh yang terbaik ini kepada siapa? Tuh. Hari ini, sekarang ini saudara. Sekarang ini. Ini masa pemurnian. Betul-betul kita dimurnikan. Mau percaya Tuhan atau kita ini hanya omong-omong tentang Tuhan tapi tidak percaya. Kita penuh dengan simbol-simbol saja. Salib besar 1 kilo. Kita merasa bahwa kita Kristen. Kristen bukan itu. Bukan simbol. Kasih, kepercayaan, ketaatan. Percaya Tuhan. Memberikan diri. Banyak yang percaya. Saudara percaya Tuhan? Percaya. Tapi apakah saudara mempercayakan hidupmu pada Tuhan? Belum tentu. Teman-teman pekabaran Injil suka pakai kisah tentang itu orang yang Pak Blondin itu. Charles Blondin suka bentangkan tali begini kok dia langgar dari satu tempat ke tempatnya. Satu saat pas dia mau bikin di air terjun Niagara di Amerika, beta belum pernah pergi. Dia pun yang bawa acara bilang, saudara percaya beliau bisa dari sini ke sana? Percaya. Dia jalan dari sini sampai sana, aman. Semua tepuk tangan. Saudara percaya kalau beliau bisa datang kembali dari sana ke sini? Iya. Tapi sekarang dia bawa gerobak satu isi pasir. Percaya? Separuh percaya, separuh tidak percaya. Kenapa kamu tidak percaya? Tadi jalan kosong Bapak, sekarang bawa gerobak. Aku juga gerobak mampica. Terus beliau coba datang, sampai sini selamat. Yang tadi tidak percaya, semua percaya. Sekarang dia bilang, saudara percaya beliau dari sini kembali ke sana? Percaya? Iya. Bawa gerobak? Percaya. Muat manusia di atas. Percaya? Muat pasir beda dan muat manusia Bapak. Takuju dia bilang, jatuh. Beda. Lalu ketika ditanya, ini percaya? Percaya. Percaya bahwa Tuhan bisa ke sana bawa gerobak muat manusia? Percaya. Nah kalau begitu kakak yang naik, jangan saya. Saya asma. Jangan saya. Oke, sebelah percaya? Iya. Betul-betul percaya? Iya. Engkau yang naik? Jangan. Beta baru habis repeat. Positif. Saudara percaya? Ya percaya. Kakaknya naik? Jangan. Baru habis vaksin. Imun agak turun sedikit. Akhirnya yang percaya semua tidak mau naik. Ada satu anak kecil datang, saya mau. Dia naik ke atas. Mulai dia naik di atas ini, mulai jalan. Penonton semua tahan napas. Takut kalau dong salah bernapas, jatuh. Waktu sampai di sana, orang-orang semua langsung tepuk tangan. Semua yang tadi tidak percaya, semua percaya. Tapi perhatian don tertuju kepada itu anak. Don bicara itu anak. Adik. Iya kakak. Kan dong panggil adik toh. Adik. Iya kakak. Kenapa adik mau naik? Kenapa adik berani? Dia bilang, karena Pak Blondin itu saya pun bapak.
Saya tahu saya pun Bapa tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menghancurkan. Itu yang bernama mempercayakan diri. Banyak orang bilang percaya, tapi belum tentu mempercayakan diri. Amin kok. Amin kok jemaat Facebook. Amin kok grup pemuda gemit Immanuel USA. Anak kecil tuh kalau kita suruh dia naik di atas mimbar begini, dia pun Bapa di bawah. Kita bilang, adek lompat. Dia lompat kok tidak? Lompat. Dia lompat santai saja. Kita yang pusing tangkap dia. Tapi coba sekarang suruh dia pun mama yang naik. Baru dia pun Bapa di bawah. Baru bilang, ma. Pakai kata saya. Mama sayang. Lompat. Pasti mama itu bilang, mempercayakan diri. Saudara tahu siapakah yang bisa melakukan kehendak Allah secara utuh? Tidak ada. Kebaikan yang kita buat itu respon terhadap kasih karunia. Tidak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan yang besar. Bukan kamu yang berseru-seru dalam kemunafikan itu yang masuk surga. Yang melakukan kehendak Allah itu, kehendak Allah yang seperti apa? Yohanes 6 ayat 40. Melihat, percaya, kamu diselamatkan. Berita tentang Tuhan Yesus ini di mana-mana. Saudara harus isi kita pun hidup. Orang mau omong apapun tentang Tuhan Yesus, saudara mesti tetap Tuhan Yesus. Amin. Kok anak-anak? Ada yang pacaran? Sudah, 2 saja. Yang belum pacaran coba angkat tangan. Yang belum. Nah yang tidak tahu dia pacaran kok tidak coba. Ini saya tanya pacaran tidak ada, 2 saja. Yang tidak pacaran tidak ada. Nah yang tidak tahu dia pacaran kok tidak. Biasanya yang tidak tahu dia pacaran kok tidak itu yang bikin rusak dunia. Orang yang tidak tahu dia pacaran kok tidak itu dong suka pakai ini kalimat. Bilang, beta rasa karmana kok. Kalau dia sebenarnya ada kerindu, dia ada ke beta malu. Saudara, jangan hanya karena hubungan sesaat itu, saudara, lupa Tuhan. Karena ini anak-anak muda, saya lihat ini, apalagi muka-muka dong, saya lihat. Baru pacaran deh satu, saya lawan orang tua. Di sini ada yang biasa lawan orang tua. Hanya tanggal pacaran. Bapak dan mama larang. Tidak mau, bilang cinta tuh bapak tidak bisa dipakai. Kita bukan hidup di zaman Siti Nurbaya. Iya. Nanti setengah mati baru datang kok. Bertanda kamu. Nah, saudara-saudara, saya kira ini bagian yang penting kepada kita. Supaya kita periksa ulang, kita percaya pada Tuhan ini sampai apa. Kadang-kadang mulut kita berkata tentang Tuhan, tapi kita tidak percaya Tuhan. Saya suka omong di mana-mana, termasuk di grup teman pendeta Yandi, di malam penuh berkat tiap hari saya omong. Sebagai pendeta ini saya ada di mana-mana, orang telepon, pendeta Yandi, yo, singgah dulu, di mana? Rumah sakit. Pi begini teh, bapak sakit, mama sakit, bapak pendeta doa dulu. Saya doa, pas doa habis demi bapak. Ini obat terlalu mantap. Nah, tadi suruh saya berdoa untuk apa? Kalau ini obat sudah terlalu mantap, nah kita mau doa lagi untuk apa? Kadang-kadang mulut kita berkata tentang Tuhan, tapi pengakuan kita bukan pada Tuhan. Pada Tuhan. Pengakuan kita pada obat, pengakuan kita pada manusia, pada dokter. Padahal harusnya kita percaya, Tuhan menyembuhkan. Dia bisa pakai dokter, dia bisa pakai obat, dia bisa pakai siapapun untuk semua. Itu yang dia pun mempercayakan diri pada Tuhan. Jangan terpaksa. Di sini ada yang anak katekisasi kah? Katekisasi? Ada. Kamu terpaksa catat khotbah tadi supaya dapat tanda tangan. Kamu terbiasa dengan kwitansi palsu nanti. Hei, percaya Tuhan tuh jangan dibangun di atas kepercayaan, keterpaksaan. Ada yang terpaksa di sini. Kamu tulus.
Ini hari jam pulang. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Siap? Saya lihat saudara ragu-ragu. Jemaat Facebook yang dikasihi Tuhan. Hal yang saya kira sangat sederhana buat kita pahami. Apapun keadaan kita, Tuhan itu dekat dengan kita. Karena kasih karunia-Nya yang sangat besar buat kita toh. Saudara-saudara, mari kita datang dan percaya pada Tuhan. Pak Pendeta, bagaimana saya datang kepada Tuhan? Kan saya juga tidak pernah lihat Tuhan. Buka hati, Roh Kudus itu yang akan menarik kita. Tidak ada pendeta bikin tobat manusia. Tidak ada pendeta bikin tobat. Pertobatan itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memanggil kita, menarik kita, mengajarkan kita, membawa kita kepada Kristus. Buka kita punya hati. Jangan keraskan hati. Amin kok. Saudara mungkin putus cinta. Saudara marah-marah dan dia punya kekasih yang baru. Tidak usah. Saudara memang hati sakit tapi sudah sabar saja. Tuhan pasti lihat bahwa yang ini kurang cocok. Tuhan ada siap satu. Dari Ekabitiko, dari mana begitu. Tuhan siap satu. Jangan satu mati ini kita lantas kesuke mau mati itu. Harus bersedih kalau Tuhan itu yang hilang dari kita. Amin kok. Kalau dia yang hilang bilang hilang terus. Baru WA dia. Datang dulu. Beta Sherlock Hai saudara percaya Tuhan bukan karena sebuah keterpaksaan. Amin kok? Saudara pulang dengan sukacita. Adik-adik, anak-anak semua pulang dengan sukacita. Berbagi link ini kepada semua orang. Orang akan bilang, "Hai Yesus kamu, mari percaya kepada Tuhan bukan karena kata orang." Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus dan beberapa teman, "Menurut kamu siapakah aku?" Dia bilang, ada yang mengatakan, ada yang mengatakan, itu dong. Tapi menurut engkau siapa aku? Pengalaman engkau. Siapa? Bukan karena orang mengatakan, tapi perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Amin kok? Baik, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Facebook, lebih dari 500 orang yang mengikuti hari ini. Saya ingin menyampaikan kepada kita jangan keluar dulu. Juga yang ada di grup teman Pemuda Gemit Immanuel Esau. Jangan keluar dulu. Ada 2 hal. Hal pertama, untuk ini malam kedua, kita ambil waktu 1 menit kita berdoa untuk bencana COVID yang sementara melanda dunia. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku ada, sepakat dalam namaku apa saja yang kamu minta Tuhan beri. Mari kita angkat hati kita untuk itu. Kita mau berdoa. Yang kedua, teman-teman tim mencatat sejumlah nama yang tadi ada di sini. Minta untuk didoakan. Saya akan membaca secara cepat dan kemudian sebentar kita mendoakan mereka. Karena itu saudara-saudara, mari kita siap hati kita. Jangan keluar dulu, kita mau siap hati kita berdoa. Siapapun kita, mari kita taruh hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa malam hari. Kita tunduk kepala, kita ambil saat teduh, masing-masing kita semua mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sadar bahwa hari ini kita semua penuh dengan kegelisahan karena COVID. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan atas kita. Kita serahkan semua keadaan COVID hari ini, Tuhan yang atur. Kalau Tuhan ingin lepaskan kita, pasti dalam kasih-Nya yang besar Dia melakukan itu untuk kita. Kita tunduk kepala sekarang. Masing-masing pribadi kita nyatakan satu kalimat tentang COVID ini di hadapan Tuhan. 1 menit untuk COVID di hadapan Tuhan. Silakan saudara katakan. Semua orang percaya di berbagai tempat. Jemaat Facebook maupun semua jemaat yang ada di sini. Yang ada di grup Pemuda Gemit Immanuel Esau.
Silakan saudara berdoa. Ya Tuhan Allah, malam hari ini kami angkat hati kami kepadamu. Satu hati kami datang kepada Tuhan memohon belas kasihan Tuhan atas kami. Selamatkanlah kami dari ancaman penyebaran virus COVID ini Tuhan. Kami tahu bahwa hanya Engkau yang dapat melakukan semuanya bagi kami. Yang perlu kami lakukan sudah kami lakukan, dan selanjutnya kami angkat hati kami angkat tangan kami kepada Tuhan. Tolonglah kami. Tolonglah kami. Selamatkan kami. Ada banyak keluarga menangis karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena COVID. Ada banyak yang sementara terpapar dan ketakutan karena itu. Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkanlah mereka. Kami percaya Tuhan sudah bekerja atas. Kasih Tuhan lebih besar dari ancaman virus ini. Tolonglah kami. Dari seluruh Indonesia, bahkan dari beberapa negara di dunia, bersama seluruh jemaat Facebook, kami berdoa, Tuhan tolonglah kami. Sekaligus Tuhan, pada malam hari ini kami rindu berdoa bagi sejumlah sahabat jemaat Facebook yang sementara mengalami sakit. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Klasis Alor Barat Laut dan teman-teman pendeta di Abal yang sementara ini sakit. Tuhan sembuhkanlah mereka. Berkatilah semua tindakan medik. Istirahat dan makan minum diberkati. Kami percaya Tuhan akan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk COVID yang ada di Sabu yang semakin meningkat. Tuhan tolonglah semua saudara kami di Sabu, di Kupang, di Rote, di NTT, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan tolong. Kami berdoa untuk IP, Basic 10. Yang mau berdoa untuk Teonia yang sakit asam urat. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Dengan cara-caramu, dengan berbagai-bagai hal yang Tuhan berkati, biarlah Teonia sembuh. Kami berdoa untuk Adolf Ambalabi di Jawa Barat yang sementara terpapar COVID. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman hamba. Tolonglah supaya hamba-Mu disembuhkan. Angela Kai di Timor Leste, Tuhan memberkati mereka. Semua yang ada di Timor Leste, memberkati hamba-Mu Angela Kai. Kami berdoa bagi Ibu Adriana Kotepa untuk keluarganya. Tuhan yang membentuk, Tuhan jugalah yang akan bersama-sama dalam pergumulan hidup keluarga ini. Kami berdoa untuk Ketsia Nelly Kome di Fatululi yang sementara ini dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkanlah hamba-Mu dengan cara. Eta Ina, kami berdoa untuk kesembuhannya. Sinta Marito Paseribu di Bekasi. Terima kasih banyak karena kasih Tuhan hamba-Mu beroleh kesembuhan dan ini menjadi salah satu kesaksiannya. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk Jenny Nale, di mana merindukan anak-anaknya dapat jodoh yang baik. Engkaulah yang menetapkan itu. Tolonglah dengan cara. Kami berdoa untuk Inang Sen, untuk anak-anaknya. Tuhan memberkati. Vera Sumolang yang sakit. Damaris Manave untuk anak-anak yang sakit. Asnat Kalawali yang sakit. Disembuhkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan melakukan apapun
Kalau nyawa saja Tuhan berikan buat kami, apalagi kesembuhan. Orang lain Tuhan tolong dan kami percaya, semua sahabat saudara yang sakit, Tuhan pasti menolong mereka. Masing-masing kami jemaat Facebook maupun yang ada di sini yang bergumul dengan hal-hal khusus dalam hidup mereka, Tuhan tolong. Jadilah kepada mereka menurut apa yang Tuhan mau. Berikanlah kepada mereka iman, supaya terus percaya pada Tuhan sekalipun dalam situasi hidup yang tidak menguntungkan. Kalau sebentar kami tidur, kami mohon Tuhan menyertai kami. Besok malam, di malam penuh berkat, biar menjadi bagian kami. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Indonesia, kami serahkan. Karena tidak gampang mereka membangun kepemimpinan ini di tengah-tengah dunia yang makin berubah. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, shalom. Yang ada di sini shalom semuanya, seluruh jemaat Facebook shalom, selamat malam. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara telah bergabung bersama-sama di malam penuh berkat ini. Saya ingatkan kepada kita semua, jangan lupa besok malam jam 10 malam bersama saya Pendeta Yandi di grup teman Pendeta Yandi Menobe. Yang belum bergabung silakan bergabung. Ada grup. Saudara bisa bergabung di dalam. Tidak apa-apa. Saudara dapat berbagi kesaksian di sana dan menjadi berkat. Terima kasih banyak. Tiap malam jam 10 orang bertanya kenapa jam 10? Karena sebelum jam 10 saya masih ada banyak pelayanan dan itu jam 10 baru bisa mulai. Tapi puji Tuhan sejauh ini banyak orang menanti-nantikan acara ini. Sudah 2 bulan berjalan dan puji Tuhan luar biasa. Terima kasih banyak. Kita berdoa bersama-sama untuk semua hal yang mungkin kita gumuli dan bersama-sama akan menjadi bagian kita terus. Tuhan memberkati kita. Pak Pendeta Kareli, Pendeta ini, Pendeta Ketua Majelis Jemaat Niklem. Terima kasih banyak teman-teman pemuda. Shalom semuanya yang telah memberikan kepercayaan. Kami ada di sini bersama dengan tim semua teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa besok malam di malam penuh berkat. Tuhan memberkati kita. Saya masih menyapa 1-2 yang berkesempatan hadir. Angela Kai, terima kasih dari Timor Leste. Leni Haning Boling, shalom. Julika, apa kabar? Alin, apa kabar? Estelina Miramengi, shalom. Calin Tomasui, Delila Sinlay, apa kabar? Vera Sumolang, apa kabar? Terima kasih. Makanu, terima kasih banyak. Om David Silvester, Pak Pendeta, terima kasih. Julius Nun, Novita, Uli, apa kabar? Desi Vanangili dari Singapura, terima kasih. Dian Semnana, apa kabar? Desi Tanok, shalom. Hendrika Nayuan Log dari Jakarta, terima kasih banyak. Selamat malam. Yanto Emmanuel, Emi Patiasina, selamat malam. Irene, apa kabar? Depri, apa kabar? Feni Bunga, shalom. Desi Ubian, shalom. Selito Ai, selamat malam, terima kasih. Jakarta, hormat. Salomi, apa kabar? Renat Manu, shalom dari Sabu. Ruth Lesiangi, terima kasih banyak. Vin Makandolo, apa kabar? Markus Alatu, shalom. Tirsa, Om Mika Lobe dari Malaysia. Mika Lobe dari Malaysia, selamat malam. Om Thompson Uki, terima kasih banyak. Selamat malam. Cece, shalom. Jenny Marsia, terima kasih. Rambu Bajo, semua teman pemuda di grup Pemuda Indonesia, terima kasih banyak. Hormat. Sampai jumpa besok malam. Terpujilah nama Tuhan. Salam.